Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari kelas A, angkatan 2025. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran di mana peserta didik bisa menemukan atau melakukan pencarian secara sistematis, baik secara analitis, logis, maupun kritis, sehingga peserta didik mampu mendapat sebuah jawaban dari suatu permasalahan tersebut. Ada 3 tokoh-tokoh yang mendukung model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget menekankan bahwa model pembelajaran harus membangun dengan cara melalui interaksi di sekitar lingkungan. Yang kedua yaitu Jeremy Brunet yang menekankan bahwa pembelajaran melalui penemuan atau discovery learning agar peserta didik mampu menemukan atau menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga yaitu Lev Vygotsky yang menyatakan bahwa model pembelajaran harus dilakukan secara melalui interaksi agar peserta didik bisa melatih berpikir kritis sehingga peserta didik mampu memahami suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik. Yang kedua yaitu menekankan proses berpikir peserta didik. Yang ketiga yaitu mengembangkan pengetahuan menemukan keterampilan peserta didik. Yang keempat yaitu melibatkan penyelidikan aktivitas peserta didik. Yang kelima yaitu menekankan penemuan fakta dan data. Yang keenam yaitu mengembangkan pengetahuan bertanya dari peserta didik. Yang terakhir yaitu mendorong peserta didik untuk membuat suatu kesimpulan secara sendiri. Selanjutnya yaitu peran guru dan peran peserta didik dalam model pembelajaran inquiry. Yang pertama itu peran guru. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator, yang kedua sebagai mediator, yang ketiga sebagai evaluator, dan yang terakhir sebagai pembimbing. Yang kedua yaitu bagi peserta didik. Peran peserta didik yang pertama yaitu mencari sebuah informasi, yang kedua peserta didik mampu mengumpulkan, yang ketiga peserta didik melakukan penyelidikan, yang terakhir yaitu peserta didik melakukan kesimpulan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran ini. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi yaitu yang dimaksud seperti guru memberikan tujuan pembelajaran dan motivasi belajar kepada peserta didik. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Di sini peserta didik yaitu mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yaitu peserta didik menyusun dugaan sementara sesuatu masalah yang diteliti. Keempat yaitu mengumpulkan data. Peserta didik mengumpulkan sebuah informasi atau masalah yang akan diteliti dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan atau untuk membuktikan hipotesis. Yang keenam yaitu menarik kesimpulan. Di sini peserta didik menyusun kesimpulan yang dimana yang telah diteliti atau menganalisis suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis model pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu inquiry terbimbing, di mana guru memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk sebuah penyelidikan sehingga peserta didik lebih mudah memahami langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua yaitu inquiry bebas, di mana peserta didik bisa melakukan tugas secara bebas dan sedikit bantuan dari guru. Yang ketiga yaitu inquiry yang bebas dimodifikasi, yaitu guru memberikan sebuah masalah, peserta didik bebas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh penerapan pada teks cerita. Yang pertama itu guru menampilkan cerita dari media massa. Kedua yaitu peserta didik mengamati isi berita yang telah ditampilkan oleh guru. Yang ketiga yaitu peserta didik memberikan pertanyaan mengenai dari unsur berita. Yang keempat yaitu peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kelima yaitu peserta didik merumuskan unsur 5W tanpa 1H, yaitu apa, kapan, di mana, bagaimana, siapa, dan di mana.
Yang keenam yaitu peserta didik menarik kesimpulan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam tes berita. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu peserta didik menarik kesimpulan atau hasil dari teks berita yang telah diberikan oleh guru. Kesimpulannya yaitu model pembelajaran empirik kita dapat lihat bahwa model pembelajaran yang dapat kita secara pencarian atau penemuan secara sistematis, di mana kita dapat berpikir secara kritis, analitis, kita dapat juga mengembangkan kemampuan peserta didik dan juga dapat beberapa jenis